sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Dasar gak tahu diri. Pernyataan konyol terbaru Bung Towel soal naturalisasi baru timnas Nathan Chuaon. Rasanya pengen nampol aja. Menurut Bung Towel, pemain timnas Indonesia sudah banyak diisi oleh pemain-pemain belakang. Sementara Nathan Chuaon resmi diperkenalkan saat leg pertama timnas Indonesia kontra Brunei. Ia berpendapat bahwa Indonesia sudah memiliki banyak pemain bertahan yang berkualitas. Menurutnya masih perlu waktu untuk melihat seberapa efektif Nathan Chuaon di lapangan, terutama karena pemain ini belum memiliki pengalaman bermain di Swansea City. Saya belum pernah lihat Nathan Chuaon main di Swansea karena belum main juga memang. Jadi saya nggak tahu kualitasnya gimana, dan kalau dia posnya pemain belakang. Apa enggak kebanyakan pemain belakang? Sementara pemain kita pun cukup baik, ujar Bung Towel. Pecahkan rekor fantastis. Dimas Derajat dan Ramadan Sananta resmi dipastikan sepadan dengan Lionel Messi. Ini buktinya. Timnas Indonesia boleh saja bangga usai melenggang ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski begitu, ada catatan membanggakan di balik kemenangan Timnas Indonesia atas Brunei Darussalam. Pasalnya, 4 nama pemain Timnas Indonesia berada di ranking atas top skor. 2 teratas tentu dipegang oleh 2 penyerang andalan Timnas Indonesia, yaitu Ramadan Sananta dan Dimas Derajat. Keduanya sama-sama mencetak 3 gol. Ramadan Sananta sendiri mencetak 2 gol pada laga leg pertama dan 1 gol pada leg kedua. Sementara Dimas Derajat mencetak hat-trick pada laga leg pertama, sedangkan pada leg kedua ia tidak masuk line up. Catatan keduanya menyamai mega bintang sepak bola dunia, yaitu Lionel Messi. Lionel Messi juga sudah mencetak 3 gol sejauh ini. Lokal Pret Auto kepanasan melihat ini. Shin Tae-yong puji Irak, timnas Indonesia siap tempur dan tidak menyerah. Menurut Shin Tae-yong, kualitas Irak berada di atas timnas Indonesia. Shin Tae-yong masih mempunyai banyak waktu untuk mempersiapkan timnas Indonesia sebaik mungkin. Pada laga pertama, kami akan melawan Irak di pertandingan tandang. Tentu saja Irak lebih kuat daripada timnas Indonesia, kata Shin Tae-yong. Shin Tae-yong berharap anak-anak asuhnya tetap tampil maksimal dalam pertandingan nanti. Tim Merah Putih jangan kalah mental melawan Irak. Jadi yang penting pemain harus percaya diri, bahkan anak-anak harus berani bermain di daerah lawan, kata STY. Memang tim lawan kami di grup F ini lebih baik daripada timnas Indonesia, jadi persiapan kami harus lebih matang lagi, tutup Shin Tae-yong. Rahasia busuk Brunei terbongkar. Hakeme Yazid belak-belakan sebut Federasi Bola Brunei kayak gini. Semuanya bisa kaget mendengarnya. Salah satu pemain Brunei Darussalam, Hakeme Yazid, mengatakan bila kekalahan dengan skor telak ini sangat memalukan. Menurutnya bukan pemain yang harus diperbaiki, namun federasi khususnya FA Brunei Darussalam untuk meningkatkan kualitas timnas Brunei. Tapi kalau orang pikir apa yang kami dapat itu sesuai dengan apa yang kami siapkan itu salah, kata Hakeme Yazid. Kami sudah berjuang benar-benar, tapi apa yang sebenarnya patut diperbaiki, orang dalam manajemen di FABD memang harus tetap improve Brunei ini, tambahnya. Oh, ini biang kerok permainan Asnawi jadi menurun dan jelek. Fuji mengaku hal ini soal timnas Indonesia jadi dugaan netizen. Publik masih dibuat bertanya-tanya terkait hubungan Fuji atau Fujianti Utami Putri dengan Asnawi Mangkualam.
Pasalnya hingga detik ini mereka belum juga mengumumkan status hubungan keduanya. Namun baru-baru ini Fuji memberikan kejutan kepada netizen. Kehadiran Fuji di tengah-tengah penonton pertandingan bola itu diduga untuk mendukung Asnawi. Netizen pun kembali memberikan pertanyaan lain tentang hubungannya dengan Asnawi. Apalagi Fuji terlihat beberapa kali terciduk sedang satu momen dengan kapten timnas Indonesia itu. Semuanya prioritas, ucap Fuji. Warganet pun menyoroti senyum Fuji yang kalem. Menurut penggemar, love sign yang dibuat oleh tangan Fuji sering dilakukan oleh Asnawi Mangkualam selama di Korea Selatan. Pantesan mainnya jelek, tulis netizen. Sangat mengenaskan. Pemain naturalisasi Malaysia sampai mau cari pekerjaan di Indonesia. Ini dia sosok anehnya. Bising terdengar kabar bahwa Persija akan menambah slot pemain asing pada bursa transfer paruh musim Liga 1 2023 hingga 2024. Satu nama pun mencuat ke permukaan, yakni gelandang serang naturalisasi timnas Malaysia, Sergio Aguero, yang saat ini membela Sri Pahang Football Club. Kabar itu disampaikan oleh jurnalis Malaysia Zulhelmi Zainal. Menurutnya, pemain kelahiran Argentina itu sudah mendapat tawaran menggiurkan dari kubu Persija. Sergio Aguero akan meninggalkan Liga Malaysia. Pemain naturalisasi tanah air itu diketahui mendapat tawaran menarik dari Persija Jakarta. Tweet Zulhelmi dikutip akun Twitter pribadinya @zulhelmizainal1. Kalau beneran terjadi kasihan dah itu, apa di Malaysia gajinya dikit? Nova Arianto beri peringatan keras dan tegas ke pemain timnas Indonesia soal hal hebat ini. Seperti diketahui, mereka sudah selesai menjalani misi untuk lolos ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Waktu yang ada diharapkan bisa dimaksimalkan semua pemain untuk berkembang di klub. Selain itu, ilmu-ilmu yang didapatkan di timnas harus mereka sebarkan dengan rekan setimnya. Nova Arianto menjelaskan bahwa semua pemain timnas Indonesia harus menjaga performanya. Selain itu, mereka diharapkan bisa menjaga diri selama di klub dan bisa menjadi contoh bagi pemain lain. Hal ini harus ditanamkan semua pemain dan tidak boleh dilewatkan. Pemain timnas harus selalu ingat pemain harus menjadi teladan di klubnya masing-masing. Pemain timnas harus bisa menjadi role model pemain lainnya, kata Nova Arianto.